Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sekalian? Berjumpa lagi di podcast Sepradi seputar pembicaraan ragam pendidikan BTKP Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu lagi di podcast Sepradi di 22 Ramadan 1445 Hijriah di edisi 2 April 2024. Sudah hadir di tengah-tengah kita dua narasumber yang sangat luar biasa dari SMK Negeri 1 Kobak. Kita kenalan dengan siapa ya? Dengan Kelvin. Dengan Kelvin, siswa SMK Negeri 1 Kobak. Dengan Ivan Fuadi, guru BK SMK Negeri 1 Kobak. Sobat BTKP, dua narasumber ini kami hadirkan di podcast Sepradi tentunya akan berbagi kisah terkait dengan hasil pengumuman dari seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP tahun 2024. Kelvin, siswa SMK Negeri 1 Kobak ini dinyatakan lolos di SNBP 2024 Fakultas Perminyakan dan Pertambangan. Fakultas Tambang dan Perminyakan. Fakultas Tambang dan Perminyakan, Institut Teknologi Bandung. Kira-kira pas waktu masukin nomor peserta, tanggal lahir, ngecek itu terkejut nggak, Pin? Sangat-sangat terkejut. Sangat-sangat terkejut ya. Gimana perasaannya, Pin, waktu melihat Anda dinyatakan lolos? Kaget Ya? Kagetnya kaget. Bahagia tentunya. Luar biasa. Waktu lihat itu di HP ya? Di HP. Sendirian di kamar, baru bangun tidur di kamar, langsung lihat HP, langsung ngetik nomor, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir, tiba-tiba muncul keterangan kayak mimpi ya. Kayak mimpi. Tapi nggak teriak-teriak ya waktu itu. Nggak teriak-teriak ya. Kaget aja ya, nggak nangis ya. Gak sakit kan mata. ada beberapa ekspresi nih biasanya. Ada yang teriak oleh gitu, atau yang nangis syukur bahagia. Nah, tidak gampang untuk berhasil lolos di ITB, apalagi jalur SNBP. Nah, kenapa sih Kelvin bisa memilih di ITB Fakultas Pertambangan dan Perminyakan? Padahal kan itu tentu saingannya sangat luar biasa. Nah, seluruh Indonesia. Iya. Nah, alasan saya itu saya ingin belajar di Institut Teknologi Bandung yang saya pernah lihat di media sosial, bahkan di beberapa web yang memberitahu bahwa Institut Teknologi Bandung khususnya di Fakultas Pertambangan dan Perminyakan itu terakreditasi A, dan lulusan-lulusannya itu beberapa sudah banyak sudah bekerja di beberapa perusahaan yang besar. Oh gitu ya. Artinya ini mimpi Kelvin ya? Iya, mimpi Kelvin ketika melihat tayangan tentang ITB misalnya di media sosial, ada keinginan, ada mimpi suatu saat saya harus kuliah di sini gitu. Itu ya, kurang lebih seperti itu ya. Pak. Artinya, dan tanggal 26 kemarin mimpi Anda itu terwujud. Anda Kelvin dinyatakan lulus di ITB. Kelvin optimis akan berhasil lolos di ITB karena kan kalkulasinya kan sangat ketat nih di Fakultas Pertambangan dan Perminyakan ITB tersebut. Jadi saya punya prinsip hidup, saya akan berusaha tapi saya tidak akan berharap. Saya akan berusaha tapi saya tidak akan berharap. Jadi gitu ya. Usaha dulu, nanti harapannya itu. Nah. Apapun hasilnya itulah jawaban dari usaha. Kalau gagal mungkin bisa dicoba lagi. Oke. Usaha apa yang Kelvin lakukan untuk mewujudkan mimpi itu berkuliah di ITB? Usahanya itu mungkin dari kelas 10 belum ada pikiran untuk kuliah karena sudah masuk ke SMK, pikirannya itu langsung kerja ya, karena. Nah, terus waktu kelas 10 saya mencalonkan diri sebagai ketua OSIS, dan akhirnya suara saya terbanyak dengan saingan kakak-kakak kelas.
dan public speaking yang masih dasar dari SMP juga kan. Terus saya mulai meningkatkan nilai dari kelas 10, terus kelas 11 saya pernah ranking 1 juga di pertengahan semester, dan makin ke kelas 12 juga seperti itu. Saya makin giat untuk meningkatkan nilai, walaupun peningkatannya itu grafiknya sedikit tapi tetap bertingkat. Dengan persaingan yang sangat ketat untuk bisa lolos ke ITB, tentu suatu perjuangan yang sangat besar yang dilakukan Kelvin. Selain belajar dengan giat, nah ini pertanyaan yang juga cukup menarik. Kan Kelvin sudah optimis dengan nilai raport. Lalu apakah Kelvin tahu misalkan ada grade standar rata-rata nilai untuk lolos SNBP di fakultas tersebut? Saya sudah tahu Pak, dan saya melihat di web dan juga di Instagram ITB juga. Iya. Jadi untuk fakultas pertambangan dan perminyakan itu rata-rata yang diambil itu 87,22. 87,22. Dan nilai saya juga mungkin pas-pasan lah. Nilai Kelvin waktu itu berapa nilai rapor? 88. 88. Beda kira-kira beda satu angka ya, satu lebih ya. Satu angka lebih. Nah, optimis tapi ya. Optimis. Padahal Kelvin tidak memiliki portofolio ya. Portofolio misalnya pemenang LKS, tidak ada. Pemenang lomba-lomba yang lain, tidak ada ya. Tidak hanya dengan nilai itu aja, nilai itu aja. Tapi sekali lagi kan ada kalkulasi nih, dengan nilai itu rasanya saya akan sulit bersaing. Tapi saya harus mendingan pilih yang lain lah. Memang tujuannya memang ke situ karena favorit juga kan. Tapi saya sendiri tidak berharap lebih, hanya memasukkan nilai, karena kalau kita berharap lebih takut kalau nggak dapat kan sakit. Pak Ivan, selaku guru BK di SMK Negeri 1 Kobak, guru BK tentu berperan terhadap kesuksesan anak diterima atau tidak masuk ke perguruan tinggi negeri jalur SNBP, karena ada kalkulasi nilai dan kalkulasi pertimbangan lainnya. Ketika Kelvin memilih jurusan pertambangan dan perminyakan di ITB, waktu itu bagaimana komentar Bapak? Sebelumnya kan biasanya kami ketika ada informasi untuk siswa memasuki jenjang ingin kuliah, iya, biasanya kan kami masuk kelas, kita memberikan presentasi setelah lulusan. Kebanyakan kalau anak SMA itu kan kuliah. Iya, ini betul. Untuk anak SMK rata-ratanya rata-rata untuk kuliah itu sedikit Pak. Iya, betul. Jadi kami memberi peluang besar ke anak-anak untuk siapa saja yang kuliah. Nah, jadi kami memberikan kesempatan. Ada beberapa anak yang ingin benar-benar kuliah, di antaranya Kelvin itu sendiri. Ya. Dia konsultasi dengan kami, gimana Pak, saya ingin kuliah ke sini, boleh nggak? Ketika dia mempunyai kemauan dan keinginan untuk kuliah, ya kami persilakan. Dan disesuaikan dengan raport dia saat itu, ternyata memenuhi rata-rata itu. Memenuhi rata-rata, disupport ya. Disupport. Apapun yang terjadi, silahkan pilih. Artinya disupport dan tidak dipaksa juga untuk memilih jurusan lain yang kira-kira bersaing yang bisa diterima. Benar Pak. Nah, menurut Bapak bagaimana keseharian Kelvin di sekolah? Menurut pengetahuan kami ya, kan siswa itu ada banyak Pak ya, ada 500-an lebih. Kelvin termasuk siswa dengan guru dia sopan Pak, hormat. Dengan kami yang guru-guru selaku guru BK yang ketemu guru dia menyapa, menyalam. Jadi untuk perilaku sehari-hari ya kategori bagus Pak, baik. Bagus, baik ya. Untuk di pelajaran ada beberapa nilai yang dia sukai, misalkan matematik dia ada cenderung bagus Pak nilainya. Ya. Selain Kelvin, siapa lagi? Ada berapa orang siswa SMK Negeri 1 Kobak yang berhasil lolos lewat jalur SNBP? Ada beberapa siswa yang masuk jalur SNBP. Ya. Ada 8 orang. 8 orang dari 20
Dari berapa? Dari 160 siswa. Dari enggak maksud yang diajukan. Oh, diajukan ada 15, Pak. Ada 15, artinya sudah sekitar 50% lebih 50%, ya. Siswa kita dukung yang mau ngikut dan ingin kuliah, kami persilahkan. Oke. Ternyata yang terjaring cuma dapat 8 orang itu, Pak. Delapan Ada di antaranya di Polman, Iya. di UPB. Di UPB. Nah, dari 20 orang siswa IG label 15. 15 siswa yang diajukan siswa IG label itu yang memenuhi kriteria dengan karena SMK 1 akreditasi B, B ya dengan kuota 25%. 25%, betul. Mengajukan ikut. Ikut. Nah, artinya walaupun yang lain memenuhi kriteria siswa Ada IG yang label, pengen kuliah, ada yang langsung pengen kerja, Pak. pengen kerja, artinya tidak Kita harus paksa tidak harus paksa kuliah. sendiri. Nah, bagaimana sekolah melihat keberhasilan capaian dari Kelvin, karena mungkin ini yang pertama ya. Ya, bener, Pak. Ini yang pertama luar biasa Capaian yang sekali. sangat luar biasa, Sangat Pak. luar biasa sekali Ibaratnya kayak kami tidak ada alumni yang masuk ke ITB itu yang sendiri. ITB. Jadi Ya. ketika Kelvin sudah masuk berarti kan termasuk wah luar biasa. Luar Pak. biasa. Jarang-jarang, Pak. Jarang-jarang sekali ya. Mungkin ada kebanggaan untuk kami ya SMK 1, Iya. Pak. Luar biasa, Pak. Kebanggaan bagi kita semua Ah, ya. Artinya Kelvin membuka pintu gerbang yang selama Ya, ini. benar itu, Pak. Yang jelas membuka Iya. pintu gerbang untuk nantinya adik-adik tingkat dia. Adik-adik tingkat. Misal dia udah berhasil di kampus sana, berilah kesempatan untuk info-info di tentang ITB itu sendiri gitu. Ke Kelvin nih, Pin. Tentu menjadi kebanggaan yang luar biasa menjadi mahasiswa ITB yang itu menjadi dambaan hampir semua orang bisa berkuliah di ITB, tapi tidak semua orang bisa berkuliah di ITB, tapi keinginan banyak orang untuk berkuliah di ITB. Kelvin sendiri ketika misalnya sudah menjadi mahasiswa, apa yang ingin dilakukan selaku mahasiswa ITB selain mungkin ya belajar, atau apalagi yang ingin dilakukan? Mungkin saya ingin mengikuti organisasi Organisasi seperti yang ada di kampus Eksternal maupun di luar ya. di luar kampus ya. Karena sebelumnya yang seperti dari SMP saya aktif organisasi dari OSIS, Pramuka, bahkan sampai ke jenjang SMK sekarang saya masih aktif di OSIS dan Pramuka. Oh, gitu. Artinya pesan buat adik-adik yang lain, teman-teman yang lain, kita ketika bersekolah atau berkuliah tidak hanya fokus belajar saja, berkutat dengan perkuliahan, tapi ada juga hal lain yang harus kita dapatkan, kita carikan melalui kegiatan ekstrakurikuler, misalnya OSIS ataupun ROHIS ataupun apapun organisasi BEM di internal kampus, HMI, GMNI di luar kampus. Nah, seperti itu. Pin, sekali lagi kuliah di ITB itu kan penuh dengan persaingan. Nah, penuh dengan persaingan. Mungkin pernah tidak terbesit di pikiran Kelvin, saya ini nanti bisa nggak ya beradaptasi, bisa nggak ya mengikuti pola pikir persaingan teman-teman yang lain, mungkin dari teman-teman yang lain seluruh Indonesia yang lebih nilainya lebih tinggi. Nah, mungkin ada nggak berpikir seperti itu? Malahan selalu menghantui. Selalu menghantui gitu ya. Takut waktu sampai di sana nanti nggak bisa beradaptasi, apalagi notabene-nya anak-anak mahasiswa di sana sangat ambisius dalam belajar. Ya. Sedangkan di daerah saya hanya beberapa yang ambisius. Dan banyak juga yang terbawa arus ke hal-hal yang negatif. Artinya itu keinginan cita-cita Kelvin akan siap untuk bersaing dengan mahasiswa lainnya untuk menjadi yang terbaik, mungkin seperti itu. Iya, Pak. Mungkin yang terbaik. Nah, gimana support dari orang tua terkait dengan keberhasilan Kelvin ini? Dari orang tua sendiri sangat setuju, karena orang tua saya sendiri itu tidak pernah memaksa harus ikut ke sini, enggak. Gitu, jadi kalau saya mau ke sini ya udah usahakan, tapi kamu harus usahakan sendiri. Jadi saya dilepas, tapi tetap dipantau. Tetap jadi dipantau. Artinya dilepas untuk mandiri untuk mandiri berusaha. Begitu juga kalau habis dari sekolah SMK misalnya kan, pulang sekolah saya juga ada
tambahan job-job kerja di luar situ. Kalau hari-hari libur saya ikut, saya kan jurusan listrik nih, kemarin juga PKL-nya di tempat servis. Jadi saya juga part-time. Kerja di situ, ada tambahan juga, bahkan di tempat-tempat lain. Saya tidak gengsi, yang penting saya bisa berusaha. Sobat Sepradi, ada hal penting yang disampaikan Kelvin. Selain belajar secara giat, maka ada hal lain juga yang harus kita dapatkan. Jangan segan, jangan malu untuk melakukan sesuatu yang bisa memberikan manfaat baik untuk kita sendiri maupun kepada orang lain. Selanjutnya tetap optimis, belajar terus giat ya. Belajar terus giat agar cita-cita itu tercapai. Nah, sekali lagi Pin, apa sih yang ada di benak Kelvin setelah saya nanti berkuliah di ITB, saya harus melakukan ini, lalu setelah lulus saya akan menjadi orang sukses membanggakan keluarga? Itu sangat-sangat ada, karena keluarga sendiri itu dari orang yang kalangan tidak mampu ya pas-pasan lah dari orang tua sendiri. Terus juga saya melihat masalah-masalah yang ada di Bangka Belitung ini sangat-sangat memprihatinkan. Nah, jadi saya selaku masyarakat Bangka Belitung sendiri tidak mau diam. Mungkin untuk pikiran anak-anak lain seusia saya hanya sekedar sekolah terus besar banggain orang tua. Kalau saya enggak. Kalau saya itu mau sekolah di luar, sekolah tinggi. Jadi saya balik lagi ke kampung bermanfaat bagi masyarakat sini, bagi orang-orang dan bagi Bangka Belitung sendiri. Mau membanggakan Bangka Belitung. Jadi itu yang menjadi motivasi saya. Ketertarikan Kelvin ketika memilih. Kelvin jurusan apa di SMK? Teknik instalasi tenaga listrik, Pak. Teknik instalasi tenaga listrik. Lalu di SMBP kemarin mengambil jurusan pertambangan dan pertambangan. Kenapa tertarik dengan tambang dan minyak? Nah, itu yang juga. Nah, untuk minat saya mungkin karena saya melihat beberapa pekerjaan yang sangat-sangat menggiurkan, walaupun kondisinya itu jauh dan berisiko tinggi. Nah, saya sangat suka melihat situasi pertambangan. Mungkin dari contohnya yang ada di Indonesia, dari PT Freeport yang ada di Papua, seperti Pertamina juga. Saya sangat berambisi untuk masuk ke beberapa perusahaan tersebut. Tapi tidak terjebak kepada kasus yang saat ini berguling sekitar 200 lebih triliun itu ya. Mudah-mudahan hadirnya Kelvin nanti setelah lulus bisa memberikan kontribusi warna baru di dunia penambangan di Bangka Belitung. Nah, terkait dengan kesuksesan Kelvin, ada lagi nggak harapan, keinginan ataupun program yang akan dilakukan oleh SMK Negeri 1 Kobak, bagaimana nanti bukan hanya Kelvin yang bisa mengharumkan nama baik sekolah, tapi ada Kelvin lain, ada adik-adik kelas yang bisa juga lolos ke ITB ataupun perguruan tinggi ternama lainnya. Sudah ada program? Yang jelas kami seorang guru ya akan berusaha mengajak anak-anak sebisa mungkin ya, diberi kesempatan ketika anak SMK kan biasanya kan dia bekerja. Kami berikan kesempatan, siapa tahu dia ingin kuliah. Dengan kuliah kan dia bisa memberikan wawasan beda yang selama ini dibilang kan anak SMK itu pasti kerja. Ini kan kalau dia lebih baik kuliah, kenapa nggak kuliah gitu Pak? Jadi kan pemikirannya lebih bagus. Mungkin untuk segi dia bekerja lebih bagus lagi ketimbang dia cuma lulusan SMK Pak. Langkah lebih baik lagi dia kuliah ya, BMW ya, bekerja, melanjutkan dan wirausaha. Itu SMK. Lulusan BMW, bekerja, melanjutkan dan wirausaha. Dan Kelvin yang masuk kategori M-nya ya, melanjutkan. Pin, ada pesan nggak Pin untuk
teman-teman yang lain, adik-adik yang lain, karena Kelvin membuat suatu kejutan, memberikan sesuatu yang luar biasa bagi kami tanpa diduga-duga. Sekolah yang selama ini belum juga berjejaring dengan ITB, dan Kelvin bisa membuka gerbang itu, membuka kebekuan itu dengan optimis yang dimiliki oleh Kelvin, sehingga Kelvin bisa sukses. Ada pesan untuk adik-adik yang lain? Pesan saya mungkin jangan pantang menyerah dan jangan mengikuti rasa malas. Okay. Karena rasa malas itu yang membunuh kita secara perlahan ya. Dan rasa yang selalu mulailah berusaha mewujudkan mimpi-mimpi itu ya. Oke. Mimpi itu akan terwujud, akan menjadi nyata jika kita melakukan sesuatu, berusaha dengan secara maksimal. Jangan pernah berhenti untuk berusaha untuk mewujudkan mimpi itu, karena Kelvin sudah memberikan contoh. Dia bermimpi untuk berkuliah di ITB, dan mimpi itu tanggal 26 Maret kemarin sekitar pukul 15 diwujudkannya dengan berhasilnya Kelvin lolos ke ITB, Fakultas Pertambangan dan Perminyakan, Institut Teknologi Bandung. Sekali lagi, jangan pernah berhenti untuk bermimpi, karena dengan mimpi itulah kita bisa mengarungi dunia. Demikian Sepradi Podcast, bincang singkat kita dengan Kelvin dan Pak Irfan selaku guru BK SMK Negeri 1 Kobak. Padahal sangat banyak hal-hal lain yang bisa kita gali. Sangat luar biasa pertemuan kita hari ini, bisa mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang luar biasa. Kita berharap akan banyak putra-putra Bangka Belitung yang dari daerah-daerah yang bisa berkuliah di Ganesha, Institut Teknologi Bandung. Demikian pertemuan kita hari ini, bincang-bincang singkat kita hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.